Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, belum lama ini hangat diberitakan tarif jabatan Korwil Pendidikan 10 juta rupiah. Tentunya ini dianggap sebagai bocoran hingga menimbulkan pandangan negatif terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun. Atas pemberitaan tersebut, di kediamannya Jumat 4 Maret 2022, Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga memberi klarifikasi. Beliau menegaskan bahwa sudah menindaklanjuti kepada dinas terkait, bahkan ke inspektorat terbukti hal tersebut tidaklah benar. Radiapo juga berpesan agar menyerap setiap informasi dengan positif, juga dengan media kiranya bersikap objektif dalam setiap pemberitaan. Pak, terkait pemberitaan, ada beberapa media pemberitaan tentang adanya pungli pasca pelantikan kepala sekolah dan Korwil. Bapak kan sudah tegaskan bahwasanya ketika menduduki jabatan itu non budgeting, artinya tidak ada lagi seperti tapi ternyata ini lost control. Artinya seperti apa tanggapan untuk menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang begitu hangatnya saat ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tentu setiap pemberitaan itu harus kita tanggapi secara positif ya. Nggak boleh kita ketika kita mendengar, menerima informasi, kita langsung memberikan suatu pemahaman, oh nggak benar itu, bukan ya. Tetapi semuanya kita harus terima. Tinggal lagi bagaimana kita menganulir pemberitaan itu. Tentu kita kan harus panggil juga ya mana instansi yang terkait dengan masalah pemberitaan itu. Dan ketika sebenarnya berita itu baru 2 hari saya tahu ya, karena kebetulan kemarin saya sedikit demam. Kemudian hari kedua setelah berita itu tahu, langsung saya panggil ini instansi terkait, kadisnya, kabitnya, dan seterusnya. Ternyata mereka setelah memberikan pernyataan bahwa mereka tidak terlibat, dan saya suruh juga inspektorat, ya ternyata tidak terbukti. Kalau ternyata ada mungkin katakanlah orang-orang di sekitar kita yang memanfaatkan itu, ya saya kira teman-teman media udah silakan aja tetap dikawal. Kalau bisa informasinya A1, saya kira udah bisa kita lanjutkan ke yang lebih berwajib, kayak APH misalnya. Karena apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan komitmen saya pada saat pelantikan, pada saat di beberapa pertemuan-pertemuan yang namanya pungli-pungli itu ya memang harus kita hilangkan di pemerintahan kita ini. Saya kira demikian, Be. Pak, ini kan sepertinya kayaknya digiring-giring ya, artinya sengaja ini diciptakan sehingga apa yang menjadi tugas Bapak untuk memperbaiki dunia pendidikan ini sengaja diciptakan sehingga masyarakat terkontaminasi dengan kondisi tersebut. Untuk hal seperti ini, artinya penekanan terhadap kawan-kawan di dinas terkait, kira-kira seperti apa, Pak? Sehingga apa yang menjadi program untuk masyarakat sejahtera itu dapat tercapai melalui dunia pendidikan. Ya tentu namanya sebuah pengabdian ya. Tentu ada hal-hal seperti pengorbanan yang harus kita korbankan ya. Bukan hanya di dalam pengabdian untuk mengelola pemerintahan ini, dalam dunia bisnis pun seperti itu, tidak ada yang mulus. Pasti ada, kalau riak-riak pasti ada ya. Tetapi kalau saya memahami ini adalah bentuk kontrol juga
bahwa bagaimana kita menciptakan suatu manajemen di setiap instansi di pemerintahan kita supaya mereka tetap lebih waspada, ya, dan lebih hati-hati untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan, ya. Kalau saya melihat bahwa biarlah nanti waktu yang menjawabnya. Ketika nanti setiap periodik kita dievaluasi, tentulah itu yang nanti membuktikan bahwa pemerintahan ini bekerja atau tidak. Tentu di situasi negara kita ini, ya, di penanganan COVID-19, ada beberapa aspek yang sebenarnya menjadi yang membuat perlambatan, ya, semua program pemerintahan ini. Termasuk juga kalau kita lihat dana transfer dari pusat yang semakin lama ya semakin menurun, ya, itu akibat daripada refocusing, ya. Disinilah memang dibutuhkan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin, bagaimana untuk mencari sumber-sumber pendapatan, ya, untuk menunjang percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun ini. Banyak hal sebenarnya, banyak peluang-peluang yang bisa kita lihat. Contohnya, misalnya dari pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Setelah kami evaluasi bahwa pendapatan ini masih bisa kita genjot dengan mengoptimalkan dari berbagai sisi, termasuk juga di penyesuaian tarif, kemudian juga pendataan kembali. Kalau kami melihat ini hanya 25-30% yang kita terima saat ini. Artinya dari 26 miliar yang kita anggarkan, saya kira kita bisa dapat di atas 50 miliar untuk tahun ini, untuk dari PBB. Belum lagi dari sektor-sektor lain, misalnya galian C, perparkiran, distribusi, hotel, restoran, dan segala macam. Masih banyak sebenarnya. Tapi artinya kan kita harus bisa mengurai ini. Banyak hal, ya, PR kita ke depan ini, termasuk juga yang sudah beberapa tahun RT RW kita yang belum ada ininya, aturannya, ya. Iya, RT RW, ya, RDTR kita untuk kawasan industri saja masih sekarang dalam taraf finalisasi, ya. Nah, ini adalah tugas kita bersama ini. Demikian juga beberapa perusahaan, ya, yang amdalnya yang selama ini, ya, banyak yang harus dibenahi. Ini tentu juga menjadi sumber pendapatan pemerintahan ini ke depan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan berkumpul dengan seluruh, ya, elemen masyarakat, termasuk pengusaha seluruh Kabupaten Simalungun, ya, termasuk BUMN, PTPN. Kita akan kumpulkan nanti bersama-sama supaya kita berdiskusi, ya, apa yang mau kita kembangkan di kampung halaman kita ini, ya, dengan berinteraksi dengan seluruh perusahaan lah yang ada di Kabupaten Simalungun. Tentu juga para pengusaha, banyak mitra, banyak klien yang bisa diajak datang ke Simalungun untuk berinvestasi di Simalungun. Itu. Jadi, ya, Pak, ya? Iya, jadi terkait tadi masalah pungutan-pungutan yang tidak bertanggung jawab ini, ya, mohon juga, ya, peran serta teman-teman pers untuk mengawal ini. Yakinlah bahwa saya sudah berkomitmen bahwa kita akan memberikan yang terbaik buat bangsa ini, khususnya buat Simalungun. Apalagi saat ini ada beberapa lembaga yang kita ikut sertakan juga, ya, di dalam menjalankan roda pemerintahan ini ke depan. Karena kita harus bersama-sama ini, termasuk juga menjemput masyarakat Kabupaten Simalungun yang ada di luar Kabupaten Simalungun supaya datang ke Kabupaten Simalungun. Banyak peluang-peluang investasi, baik sektor pendidikan, pariwisata, sektor industri juga. Kita akan membuka lebar-lebar, ya, perizinannya,
regulasinya, pokoknya nanti kita kasih karpet merah lah. Ya, bagaimana supaya juga minimal serapan tenaga kerja di Kabupaten Simalungun bisa terjawab, bisa teratasi. Demikian, Be. Pak, untuk closing statement, artinya pesan-pesan terhadap kawan-kawan SKPD, ini kan akan mungkin ada pergantian-pergantian lain untuk mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak dengan tagline rakyat harus sejahtera. Artinya pesan seperti apa sehingga hal ini tidak terulang lagi? Artinya pemberitaan seperti ini tidak terulang lagi. Kira-kira seperti apa pesan terakhir untuk kawan-kawan SKPD? Saya sudah berulang kali itu saya sampaikan, tentu tidak bisa seperti membalikkan tangan ya. Yeah. Bahwa manajemen itu memang harus ditata, dibenahi supaya memang benar-benar wujudnya, wajahnya itu bisa dikenali ya, bisa dikenali bahwa ini loh instansi seperti ini, pemerintahan ini seperti ini. Ini yang mau kita frame ke depan ini. Artinya bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman media, bagaimana kita mengawal menjalankan pemerintahan ini dengan transparansi ya, dengan akuntabel yang benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Tetapi perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman media ya, marilah kita objektif untuk melihat sesuatu. Pemerintahan ini ketika mereka tidak bisa nyaman bekerja, saya kira juga hasilnya pasti kurang maksimal juga. Jadi mohon dukungan ya, mohon dukungan teman-teman media. Saya kira kalau masyarakat Simalungun, Kabupaten Simalungun ini bisa nyaman, tentu para investor juga akan gampang masuk. Kalau sudah banyak investor, tentu generasi kita, anak-anak kita, tentu akan mendapatkan lahan, ya. Lahan dalam arti bisa mendapat lapangan pekerjaan, ya. Tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak kondusif, pemerintahnya tidak kondusif, bagaimana nanti investornya bisa masuk, ya? Karena hanya dengan investasi bisa ya menjawab ya kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun ini, gitu Be. Terima kasih Be. Ya.